Empu Nala, Laksamana Majapahit yang ciptakan kapal Jung Jawa dari pohon raksasa. Majapahit terkenal sebagai kerajaan yang pernah menyatukan Nusantara, dan tokoh utamanya kita tahu adalah Gajah Mada. Namun itu bukanlah satu-satunya orang di balik kesuksesan dari Majapahit. Rupanya di belakang Gajah Mada ada juga sosok besar yang bernama Empu Nala. Hal ini membuat Majapahit menjadi salah satu kerajaan besar di Nusantara yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Dan kerajaan ini berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Indonesia pada saat itu, serta sebagian semenanjung Melayu, Kamboja, dan Vietnam. Dan Empu Nala adalah salah satu faktor yang mendukung kesuksesan Majapahit dengan kekuatan angkatan lautnya sebagai seorang panglima perang. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak mengenai Empu Nala ini. Empu Nala merupakan seorang laksamana yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Laut Majapahit sejak masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam ekspedisi maritim Majapahit yang bertujuan untuk menaklukkan pulau-pulau di Nusantara sesuai dengan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada tersebut. Dan Empu Nala lahir dan dibesarkan di daerah pesisir sehingga ia memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kedunia maritiman. Dan ia mempelajari konstruksi kapal perang peninggalan tentara Mongol yang dikirim oleh Kublai Khan untuk menyerang Jawa pada masa pemerintahan Kartanegara pada saat itu. Dan ia menemukan bahwa kapal-kapal tersebut memiliki banyak kelemahan, seperti bentuk badan kapal yang gemuk dan sulit untuk dikendalikan. Dan Empu Nala kemudian mencoba merancang kapal-kapal baru yang lebih ramping, tangguh, dan besar. Dan kapal-kapal itu disebut sebagai Jung Jawa, yang mampu menampung ratusan prajurit, bekal selama setahun, dan puluhan ribu kuda. Dan kapal-kapal ini juga dilengkapi dengan meriam cetbang, senjata api khas Majapahit yang juga dikenal dengan keganasannya. Dan Empu Nala membuat kapal-kapal Jung Jawa dari sejenis kayu pohon raksasa yang tumbuh di pulau yang juga dirahasiakan pada saat itu. Menurut beberapa sumber sejarah, pulau tersebut berada di sebelah timur Jawa dan memiliki nama Pulau Bawean atau Pulau Bawang. Dan pohon raksasa tersebut disebut sebagai pohon bendo atau pohon sonokeling. Jadi, hasil kapal yang terbuat dari pohon raksasa tersebut dibuat oleh Empu Nala dan kayunya berasal dari pulau yang dirahasiakan pada saat itu. Dengan kapal-kapal Jung Jawa, Empu Nala berhasil memimpin Angkatan Laut Majapahit dalam berbagai pertempuran dan ekspedisi. Dan ia menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Bali, Lombok, Sumbawa, Seram, Sulawesi, dan Dompo. Selain itu dia berperan dalam menghadapi ancaman dari kerajaan Yuan China atau Mongol yang ingin menguasai Nusantara juga. Dan Empu Nala adalah salah satu laksamana terbesar dan terkuat di Asia Tenggara pada masanya. Ia mengukir sejarah sebagai pencipta kapal Jung Jawa dari pohon raksasa yang merajai lautan. Lalu menjadi simbol dari kejayaan Angkatan Laut Majapahit dan disegani oleh bangsa-bangsa lain pada saat itu. Dan Empu Nala ini tidak hanya ahli dalam merancang kapal, tetapi juga dalam memimpin pasukan. Ia memiliki strategi dan taktik yang cerdas dalam menghadapi musuh-musuh Majapahit. Ia juga loyal dan patuh kepada raja dan mahapati yang memerintah pada saat itu. Ia selalu melaksanakan perintah dan misi yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sehingga satu misi terbesar yang dilakukan oleh Empu Nala adalah ekspedisi ke Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam di ujung utara Sumatera. Dan ekspedisi ini dilakukan pada tahun 1339 sampai 1341. Atau lebih singkatnya adalah pada abad ke-13 sebagai bagian dari upaya Majapahit untuk menguasai seluruh Nusantara sesuai dengan Sumpah Palapa. Dan Empu Nala memimpin armada laut Majapahit yang terdiri dari 400 kapal Jung Jawa. Dan ia berhasil mengalahkan armada laut Samudra Pasai yang dipimpin oleh Laksamana Malikul Zahir.
Ia juga berhasil menaklukkan benteng-benteng pertahanan Samudra Pasai di pesisir Sumatera, dan akhirnya Samudra Pasai menyerah dan mengakui kedaulatan Majapahit. Setelah menaklukkan Samudra Pasai, Empu Nala melanjutkan ekspedisinya ke Semenanjung Melayu dan Kalimantan. Ia berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan di sana seperti Melayu Damasraya, Jambi, Palembang, Minangkabau, Siak, Kampar, Indragiri, Rokan, Pahang, Kelantan, Trengganu, Johor, Brunei, Kutai, Banjar, dan lain sebagainya. Dan untuk perlu diketahui, Empu Nala ini adalah seorang penyair dan cendekiawan yang terkenal di kerajaan Majapahit juga. Dan Empu Nala ini ternyata lahir di Jawa Timur, dan karya sastranya juga terkenal antara lain Arjuna Wiwaha dan Sumana Santaka. Dan teks ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan menceritakan kisah-kisah dari epos Hindu, Ramayana, dan Mahabharata, tetapi dengan sentuhan khas Jawa. Dan Arjuna Wiwaha ini khususnya dianggap sebagai salah satu karya terbesar dari Empu Nala, yang juga bercerita tentang Arjuna, seorang pahlawan dari Mahabharata yang harus memenangkan tangan seorang putri melalui serangkaian cobaan dan tantangan. Dan puisi ini terkenal dengan deskripsi budaya Jawa yang kaya, penggambaran alam, dan penggunaan simbolisme dan alegori. Dan Empu Nala ini juga dikenal karena kontribusinya pada sastra dan bahasa Jawa. Ia juga mengembangkan sistem penulisan baru yang didasarkan pada aksara Jawa kuno yang memudahkan orang belajar membaca dan menulis dalam bahasa Jawa. Sehingga karya-karyanya juga dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya Jawa dan terus dipelajari dan dirayakan hingga saat ini. Itulah sekilas mengenai kisah Empu Nala. Dan ternyata sangat berkontribusi besar bagi kerajaan Majapahit dan bagi budaya Jawa hingga sekarang. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.